Hai semua, Indonesia tengah bersiap untuk menyaingi Singapura dan Shanghai sebagai pelabuhan tersibuk di dunia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Pelabuhan Internasional Patimban di Subang, Jawa Barat berpotensi besar untuk melampaui pelabuhan-pelabuhan utama tersebut. Patimban yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo memiliki potensi besar untuk bekerja sama dengan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara dalam sektor logistik. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dalam public expose Pelabuhan Patimban, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pelabuhan ini mampu melayani dan menyediakan peti kemas dengan total kapasitas mencapai 7,5 juta TEUs. Pelabuhan ini diharapkan dapat melayani pengiriman barang seperti peti kemas, kendaraan bermotor, manufaktur, dan komoditas lainnya untuk diangkut oleh kapal-kapal besar dan dikirim ke berbagai kota di seluruh dunia. Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban secara keseluruhan diprediksi akan selesai pada tahun 2027. Salah satu tujuan utama dibangunnya Pelabuhan Internasional Patimban adalah untuk mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang, dan mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya, khususnya di wilayah Jabodetabek. Keberadaan pelabuhan ini juga dirancang untuk memperkuat Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Dengan investasi senilai 43,2 triliun rupiah, proyek ini menjadi salah satu proyek strategis nasional yang sangat penting bagi Indonesia. Pembangunan tahap pertama pelabuhan ini telah rampung dan beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Desember 2020. Pembangunan tahap pertama ini menelan anggaran sebesar 14 triliun rupiah yang berasal dari APBN dan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency atau JICA. Fase pertama pembangunan meliputi bangunan fisik dan kapasitas sebesar Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk area terminal, seawall, jalan akses, jembatan penghubung, dan terminal kendaraan. Selain Pelabuhan Internasional Patimban, Indonesia juga memiliki pelabuhan lain yang siap mengalahkan Singapura dan Shanghai. PT Pelabuhan Indonesia I atau Pelindo I bersama Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Support Investment and Operation Group KTD menandatangani Head of Agreement untuk mengoptimalkan terminal multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung serta untuk pengembangan pelabuhan hub internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung. Pelabuhan ini disiapkan untuk menjadi pesaing pelabuhan Singapura. Dalam upaya transformasi dan pengembangan bisnis Pelindo I, Ihsanuddin Usman menyampaikan bahwa potensi ekonomi dari kerjasama ini bisa mencapai hingga 30 miliar dolar atau sekitar 420 triliun rupiah dengan kurs Rp14.000 per dolar. Kerjasama ini didorong oleh inisiatif pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Komoditas bongkar muat di pelabuhan ini selama ini mencakup semen, barang konsumsi, dan minyak kelapa sawit atau CPO yang menjadi komoditas dominan di pelabuhan ini. Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung memiliki perhatian besar karena letaknya di Selat Malaka, selat tersibuk di dunia. Usman menjelaskan bahwa kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan fase kedua pelabuhan ini yang mencakup pembangunan kawasan industri seluas 3.400 hektar dan menciptakan 90.000 lapangan kerja baru. Ekonomi diharapkan berkembang hingga mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat. Direktur Utama Pelindo I, Dian Rahmawan, menambahkan bahwa penandatanganan HOA ini bertujuan untuk menjalin kerjasama
dalam proyek pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ruang lingkup HOA ini meliputi pengembangan dan manajemen pelabuhan internasional serta kawasan industri Kuala Tanjung untuk menjadi pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia. Pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal juga mencakup layanan langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo dan sebaliknya. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan fase pertama pembangunan terminal ini, dengan target joint venture pada pertengahan tahun depan untuk memaksimalkan fase pertama. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Raden Agung H. Purnomo, berharap bahwa pelabuhan Kuala Tanjung bisa menjadi kawasan industri kelas dunia. Dengan semakin banyaknya kargo yang masuk dan terintegrasi dengan pelabuhan, diharapkan hal ini dapat mendorong perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, pembangunan pelabuhan internasional Patimban dan Kuala Tanjung ini juga akan mendukung visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia dengan lokasi yang strategis di antara jalur perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Pembangunan infrastruktur pelabuhan yang modern dan efisien juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dengan adanya pelabuhan yang mampu menangani volume kargo yang besar, biaya logistik dapat ditekan, sehingga produk-produk Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Dengan adanya pembangunan dan pengembangan pelabuhan internasional Patimban, serta sinerginya dengan pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat logistik global yang mampu menyaingi Singapura dan Shanghai. Proyek strategis nasional ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia dalam peta maritim dunia, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Dari pengurangan biaya logistik, peningkatan arus barang, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Semuanya menjadi bagian dari transformasi besar yang sedang terjadi. Masyarakat Indonesia dapat menantikan masa depan yang lebih baik dengan adanya infrastruktur pelabuhan yang modern dan efisien. Pada akhirnya, keberhasilan ini akan tercapai melalui dukungan dan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Kesuksesan Pelabuhan Internasional Patimban tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga cerminan dari visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mari kita terus mendukung pembangunan ini dan bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Semoga Indonesia sukses membangun pelabuhan komersial tersibuk di dunia yang bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.